Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di tengah-tengah situasi ini? Berharapnya teman-teman tetap sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Pada hari ini kita juga mengucap syukur nih kalau kita masih bisa dipertemukan lagi ya, meskipun tidak tatap muka, dan bisa sama-sama belajar. Pada hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris. Ada 3 hal yang kita akan pelajari hari ini, yaitu descriptive text atau teks deskripsi gitu ya. Yang kedua pronoun, yang ketiga complement. Nah, kita langsung aja ya, mulai dengan pelajaran yang pertama, yaitu descriptive text. Aku yakin pasti teman-teman udah cukup familiar ya sama teks ini. Mungkin teman-teman baca di buku pelajaran, atau ketika teman-teman baca novel, dan lain sebagainya, itu pasti teman-teman sering menemukan ini. Jadi descriptive text is a text that says what a person or a thing is like. Jadi itu teks yang menunjukkan atau mengatakan bagaimana seseorang atau benda kayak gitu. Lalu apa sih the purpose of the social or the social function is to describe and reveal a particular person, place, or thing in a specific way. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan atau menyatakan baik sesuatu, seseorang, tempat dengan spesifik, artinya dengan detail ya, seperti itu, secara general. Nah, apa sih struktur dari descriptive text? Yaitu ada dua. Yang pertama, identification. Yang kedua, description. Nah, untuk yang pertama, identification is the introduction of the person, place, animal, or object that will be described. Jadi ibaratnya identifikasi ini pengenalan lah ya. Kalau kita misalnya baca suatu teks, itu pasti nggak langsung isinya, tapi ada introduction dulu. Begitu juga dengan descriptive text. Nah, yang kedua tentunya ada description, yaitu berisi the explanation of the things. It could be the features, forms, colors, or anything related. Jadi isinya tentang tentunya penjelasan ya, tentang benda yang kita maksud ini. Apakah fiturnya, bentuknya, warnanya, apapun yang berhubungan dengan benda ini. Oke. Lalu apa aja sih language features atau fitur-fitur bahasa yang digunakan di dalam descriptive text? Itu yang pertama, the use of present tense. Jadi di minggu sebelumnya kita udah belajar ya tentang beberapa tenses dan salah satunya simple present tense. Nah, simple present tense ini juga seringkali digunakan ya dalam descriptive text. Biasanya karena dia berhubungan dengan fakta seperti itu. Contohnya, the house has 4 windows. Rumahnya punya 4 jendela. Lalu yang kedua, menggunakan state verb. State verb itu beda ya dengan action verb, dalam arti dia tidak menunjukkan suatu kegiatan atau action. Contohnya loves, believes, belongs, seperti itu. Contohnya apa? Mary's brother loves to eat apple pie. Saudara laki-laki Mary suka makan apple pie. Nah, di sini kita nggak bisa ngelihat ya bagaimana sukanya, tapi kita tahu gitu. Yang ketiga, the use of adjective. Penggunaan dari kata sifat. Contohnya, the girl in the white dress is stunning. Wah, perempuan yang memakai dress warna putih itu sangat cantik. Nah, penggunaan adjektif juga sering banget ya, karena kalau kita mau jelasin sesuatu itu, kita memerlukan bantuan kata kerja, atau gimana sih cara mendeskripsikan sesuatu ini. Nah, fitur yang terakhir, the use of adverb. Nah, adverb ini biasanya ditandai dengan belakang ini ya, ly. Contohnya, Joe can speak Russian fluently. Joe dapat berbicara bahasa Rusia dengan fasih. Nah, ini adalah beberapa fitur ya yang dapat kita gunakan untuk menulis ataupun ketika kita membaca descriptive text. Nah, ini aku mau kasih salah satu contoh ya. Artikel atau teks tentang lembah pelangi waterfall atau air terjun lembah pelangi. Aku nggak tahu ya apakah teman-teman pernah mengunjungi atau pernah tahu tentang ini. Tapi kok aku secara pribadi aku baru tahu sih. Dan ketika baca teks ini juga cukup informatif ya. Nah, kalau kita baca, lembah pelangi waterfall sounds unfamiliar for either local or foreign tourists.
Lembah Pelangi Waterfall is located in Sukamaju Village, Ulu Belu Subdistrict, Tanggamus District, Lampung Province, Indonesia. The access to this place is quite difficult because Ulu Belu Subdistrict is a remote area in Lampung with its hilly contrast which makes this tourist spot elusive. Jadi kalau kita ngelihat ya, di sini cukup banyak pengenalan air terjun Lembah Pelangi sedikit terdengar asing di telinga para wisatawan lokal maupun luar daerah. Dan dia mulai menjelaskan nih letaknya, bagaimana aksesnya. Air terjun lembah ini terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Akses jalan menuju tempat ini memang cukup sulit, karena kawasan Ulu Belu sendiri adalah satu daerah terpencil di Lampung dengan kontur berbukit membuat tempat wisata ini sulit diraih. Jadi di sini kita udah mulai dapat gambaran awal ya, bagaimana sih situasi di Lembah Pelangi. Ayo kita lihat paragraf yang kedua. Lembah Pelangi Waterfall has two levels, where the waterfall on the second level has two branches. The head of the first level waterfall is about 100 meters, while the second level waterfall is about dozens of meters. The best enchantment of this waterfall is the rainbow, which appears between the valley and the waterfall, as the name suggests. Nah, di sini juga kita makin paham nih betapa indahnya Lembah Pelangi Waterfall ini. Jadi air terjun Lembah Pelangi sendiri memiliki dua tingkatan. Jadi kita lihat dia menggunakan simple present tense, has two levels, karena ini menunjukkan fakta. Dengan air terjun pada tingkatan kedua bercabang dua. Tinggi air terjun pada tingkat pertama sekitar 100 meter, sementara air terjun tingkat keduanya sekitar belasan meter. Pesona terbaiknya adalah pelangi yang muncul di antara lembah dan air terjun seperti namanya. Jadi ini ya teman-teman contoh dari deskriptif teks. Begitu jelas, begitu spesifik, dia nggak ngomongin air terjun manapun gitu ya, air terjun umum di Indonesia, tapi dia Lembah Pelangi Waterfall. Dan kalau kita lihat fitur-fiturnya, dia menggunakan present tense, dia juga menggunakan adjective, bagaimana menunjukkan ini indah banget gitu. Oke. Selanjutnya, mungkin ini nggak terlalu berhubungan ya dengan deskriptif teks, tapi untuk menjelaskan seseorang itu kita juga perlu banget pronoun. Nah, apa sih pronoun itu? It is a word that replaces a noun in a sentence. Jadi dia menggantikan kata benda dalam suatu kalimat atau paragraf. Apa sih fungsinya? The function is to avoid repeating the same nouns over and over again. Jadi fungsinya ini untuk menghindari kalau misalnya ketika kita menjelaskan atau ngomong sesuatu tuh, biar kita nggak ngulang-ngulang terus gitu kata bendanya. Nah, jadi ada beberapa tipe dari pronoun, tapi di sini aku akan bahas dua aja ya. Yang pertama, personal pronouns, atau pronoun yang sifatnya personal. Are used as a substitute for a person's name. Digunakan untuk mengganti nama seseorang. Jadi di sini ada dua jenis ya. The first one is subjective, the second one is objective. Jadi kita menyebut subjective pronouns kalau dia bersikap sebagai subjek dari kalimat tersebut. Contohnya, he teaches his brother every day. Dia mengajar saudara laki-lakinya setiap hari. Jadi di sini cukup jelas ya kalau he itu orang yang melakukan aksi ini, yang mengajar. Dan dia masuk ke dalam salah satu kolom ini ya, it's a he. Lalu bagaimana sih kalau pronounnya itu bersifat objek? Nah, the teacher wants to talk to us. Jadi di sini kita pakai salah satu ya, yaitu us. Di sini kita tahu bahwa subjeknya itu the teacher, gurunya yang mau ngomong ke kita. Tapi kitanya ini bersifat sebagai objek karena dikarenakan suatu tindakan ya. Kita yang mau diomongin gitu, bukan kita yang mau ngomong ke gurunya, seperti itu. Next, setelah personal pronouns, kita move on ke possessive pronouns. Nah, dari kata-katanya ini juga udah kelihatan ya, possessive, yaitu berbicara tentang ownership or possession of a noun, berbicara tentang kepemilikan. Possessive juga memiliki dua tipe ya. Yang pertama possessive adjectives, yang kedua possessive pronouns. Apa sih Kak bedanya? Nah, kita lihat dulu ya satu-satu. Kalau yang pertama, possessive adjectives, itu sebenarnya
enggak terlalu pronoun banget ya, atau kita sebut dengan determiner. Dia berlaku seperti adjective, dan dia nggak mengganti noun-nya. Kalau tadi kan kita benar-benar ganti gitu ya, noun-nya udah nggak ada lagi. Tapi di sini tuh noun-nya masih ada. Contohnya, Sarah will fix her bike tomorrow. Jadi di sini kita menggunakan salah satu ya, her. Sarah akan memperbaiki sepedanya besok. Jadi di sini bike-nya ini masih ada di sini. Noun-nya masih ada. Berbeda dengan possessive pronouns. Dia replace the subject or the object of a clause. Jadi dia mengganti subjek atau objeknya sehingga nggak kelihatan lagi. Contohnya, this wallet is mine. Dompet ini milik saya. Di sini dia nggak bilang this is my wallet gitu ya. Tapi this wallet is mine. Dia menggunakan salah satu pronoun possessive pronouns yaitu mine. Nah, jadi ini ya teman-teman secara singkat dua tipe pronoun yang aku bahas di sini. Sebenarnya masih banyak, tapi mungkin dua hal ini ya yang kita lebih fokusin gitu. Nah, aku kasih contoh lagi dari object pronoun tapi dalam conversation. What's that? Apa itu? Oh, it's a photo of my family. Look, she's my mom. Oh, itu adalah foto keluarga saya. Lihat, dia adalah ibuku. Oh ya, I know her. Who's he? Oh ya, saya mengetahuinya. Dia siapa? Jadi di sini kita tahu bahwa her ini refers atau merujuk ke my mom. Menuju ke ibunya temennya. Jadi dia nggak bilang, oh ya, I know your mom gitu. Yang dia ngulangin lagi kata mom, tapi enggak. Jadi disinilah fungsi pronoun ya. Dia mengganti my mom menjadi her. Karena her itu dia untuk perempuan ya. Lalu dia melihat foto lain lagi nih. Who's he? He's my brother. Everybody likes him. Look, that's my father. Nah, jadi di sini dia adalah saudara laki-laki saya. Semua orang menyukainya. Lihat, ini adalah ayah saya. Di sini juga kita lihat ya, dia nggak mengulangi seperti, he's my brother, everyone likes my brother. Jadi di sini fungsinya pronoun. Jadi kita nggak mengulang-ulang kata bendanya ya. Jadi kita ganti him, merujuk ke my brother, which who is laki-laki. Wow, he looks like you, and look at the big dog. Wow, dia sangat mirip denganmu, dan lihatlah anjing besar itu. Yang mereka pelihara anjing gitu ya. Yeah, he's really big. Ya, yeah, sangat besar. Jadi berharapnya melalui conversation ini bisa cukup jelas ya teman-teman penggunaan dari pronoun. Next, kita akan ke complement. Ini juga mungkin teman-teman udah sering lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memuji teman kita, ketika kita mengapresiasi. Nah, definisinya dari Merriam-Webster, kamus adalah an expression of esteem, respect, affection, or admiration. Nah, jadi bagaimana sih membuat kata-kata pujian atau compliment ini? Yang pertama, kita bisa menggunakan kata how plus adjective plus noun plus is or are. Contohnya, how beautiful the flowers are. Betapa indahnya bunga-bunga ini. Jadi untuk to be-nya sendiri bisa disesuaikan dengan noun-nya ya. Yang kedua, what plus adjective plus noun. Sekali lagi, adjective ini kata sifat. Contohnya, what a wonderful scenery. Wah, pemandangan yang begitu indah gitu. Jadi kita juga nggak bisa menerjemahkannya secara literal ya. Jadi sini kita bisa melihat dia menggunakan biasanya adjektif yang sifatnya positif ya, karena untuk mengapresiasi, untuk memuji. Yang ketiga, menggunakan noun phrase plus is or look plus really plus adjective. Contohnya, the actor's performance looks really great. Penampilan dari aktor tersebut sangat bagus. Ini sebenarnya mirip-mirip ya, cuma beda sedikit aja dalam formulanya, dalam formatnya. Yang keempat, kita juga bisa menggunakan noun or pronoun plus really, plus like or love, plus noun phrase. Contohnya, I really like your new apartment. Saya sangat menyukai apartemenmu yang baru. Oke, lalu yang kelima, yang terakhir, kita juga bisa menggunakan pronoun plus is, plus really, plus adjective, plus noun phrase. Contohnya, that's really an insightful speech. Itu adalah pidato yang sangat mencerahkan gitu ya, insightful.
Jadi ini adalah formula atau bentuk kalimat yang teman-teman bisa coba gitu ya ketika membuat pujian atau compliment. Nah, ini aku akan kasih contoh juga. Ini percakapan antara teman ya, Alicia and Joe. Hi Joe, I see you're posting on Instagram today. Hi Joe, saya melihat postinganmu nih hari ini di Instagram. Which one? Yang mana? I guess your breakfast. Saya rasa yang waktu kamu sarapan pagi. Oh, that biscuit cereal mango. Oh, biskuit cereal mango. Yep, you know what? Every food photo you did is awesome. Yep, kayak kamu tahu nggak, setiap foto makanan yang kamu lakukan tuh keren-keren. Nah, kita juga bisa lihat ya penggunaan adjektifnya di sini. Really? Benarkah? Yes, it is always looks good. Make me hungry all the time. Ya, ini selalu kelihatan enak, membuat saya lapar setiap waktu. Okay, thank you all. Terima kasih all. Seperti itu. Nah, jadi ini ya teman-teman 3 hal yang aku bahas hari ini, mulai dari descriptive text, pronoun, dan juga complementing. Sebenarnya ada hal yang juga mau dibahas, tapi sebenarnya aku udah bahas gitu ya di minggu lalu, jadi aku gak masukin lagi itu tentang be going to and would like to. Nah, sekali lagi, thank you for joining the class today. Terima kasih teman-teman udah mengikuti kelas hari ini. Berharapnya melalui penjelasan hari ini bisa cukup jelas ya dan nggak membuat teman-teman semakin bingung. Semangat mengerjakan post-testnya.